Pada saat hari yang berbahagia ini, sehat dan luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Kebaikan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan selalu nyata dan selalu baru di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini saya sehat, hari ini saya mengalami damainya Tuhan, saya kena percaya rekan-rekan yang ada di mana-mana tempat juga mengalami damainya Tuhan. Amin. Dan puji nama Tuhan. Saudaraku, ada satu pujian yang sungguh indah dan sungguh memberkati kita pribadi lepas pribadi. Dengar baik-baik, yang tahu boleh sama-sama dengan saya untuk menyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Yesus itu dahsyat. Sungguh Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik ketika kita sehat, ketika kita sakit, ketika kita seorang diri, ketika kita hidup dalam pergumulan. Dia Allah, Allah yang setia. Tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari yang berbahagia ini, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan dan membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sama-sama katakan amin. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan begitu sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perikop ini merupakan dari Daud, ya. Diajarkan kepada kita semua orang-orang kudus dimanapun kita berada. Sungguh firman Tuhan ini sangat memberkati. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini juga memberkati rekan-rekan yang menyaksikan video ini, ya. Oleh sebab itu, bagian yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus menyembah Dia? Mengapa harus kita menaikkan syukur kita kepada Dia? Banyak alasan saudaraku yang dikasih Tuhan. Alasan demi alasan. Yang pertama, alasan yang sederhana, karena kebaikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, penyertaan Tuhan sempurna dan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Atas berkat-berkat Allah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang begitu melimpah, yang Tuhan terus nyatakan, yang Tuhan terus anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yang Tuhan nyatakan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Allah terus menganugerahkan berkat-berkat itu. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan kita, tercurah di dalam rumah tangga kita, tercurah di dalam keluarga kita, tercurah di dalam pekerjaan kita, tercurah di dalam bisnis kita, dan tercurah di dalam segala aspek. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudaraku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, saudaraku, memuji Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan, memuji Tuhan tidak cukup dari hati, tetapi juga harus dari batin kita. Harus meluap juga dari batin kita. Mengasihi Tuhan tidak cukup dengan segenap hati, tetapi dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Demikian juga kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanjung Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, Daud hari ini mengajarkan kepada kita semua, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupa segala kebaikan. Di sini penegasan yang begitu istimewa, yang firman Tuhan sampaikan kepada kita dimanapun kita berada, untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara-saudari. Saya kena percaya begitu banyak kebaikan Allah, begitu dalam, begitu luar biasa kebaikan Allah yang Allah terus nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Dan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa. Di mana berapa waktu yang lalu kita bersama-sama memperingati hari Paskah, hari pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa. Hari yang istimewa, hari yang bersejarah bagi setiap kita orang-orang percaya, bagi setiap kita umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, yakinlah bahwa hidup kita telah ditebus, hidup kita telah dimerdekakan, hidup kita penuh damai, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh dengan berkat-berkat Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi, ya. Dia mengampuni segala kesalahan. Dari ayat ini timbul pertanyaan yang besar di dalam benak hati kita masing-masing. Apakah yang akan saya berbuat untuk membalas kebaikan Allah? Apakah yang sudah saya kerjakan untuk membalas akan cinta kasih Allah yang telah mengampuni segala kesalahan, dan yang telah menyembuhkan segala penyakitku? Begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kitab Mazmur pasal 103 ini pula, di dalam ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat ke-16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Ayat ke-17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Begitu indah, bukan? Begitu luar biasa, amin. Firman Tuhan yang sangat menggugah, yang sangat menguatkan, yang sangat memberikan inspirasi, yang begitu dahsyat di dalam kekristenan kita, di dalam iman kita, di dalam percaya kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 ini mengisahkan, menceritakan, memperkatakan bahwa kehidupan kita tidak panjang. Napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini tidaklah lama, singkat,
sebentar, seketika. Hari ini kita lihat, besok mungkin tidak kita lihat lagi. Begitu singkatnya kehidupan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, begitu rapuhnya tubuh kita ini. Begitu rapuhnya pribadi kita ini. Mudah diserang oleh sakit penyakit. Mudah dihinggapi oleh pergumulan. Oleh tantangan hidup. Oleh masalah hidup. Oleh pergumulan hidup. Banyak sekali yang mengancam jiwa kita, mengancam tubuh kita, yang membuat tubuh kita ini lenyap, yang membuat tubuh kita ini hilang, dan membuat tubuh kita ini kembali kepada debu. Dari debu kembali kepada debu. Itulah gambaran setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini saya melihat Anda semua cantik-cantik, ganteng-ganteng, body bahenol, body kayak gitar Spanyol, body aduhai. Mungkin hari ini Anda melihat saya masih tegak, masih kuat, masih muda. Tetapi siapakah yang bisa mengetahui waktu yang Tuhan berikan? Siapakah yang akan bisa mengetahui waktu yang akan datang? Apa yang akan terjadi atas hidup kita? Apa yang terjadi dan menimpa setiap pribadi kita? Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu. Sehebat apapun Anda, sehebat apapun kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi menimpa hidup kita ke depan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia bisa lenyap. Langit dan bumi bisa usai, tetapi firman-Nya tetap. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, ayat yang ke-17 ini, saudaraku, di situ dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Camkan baik-baik, garis bawahi kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Ada dua bagian di sini. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dianugerahkan kepada orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, yang hatinya terus memuji Tuhan, yang batinnya terus memuliakan Tuhan, memuliakan namanya yang kudus, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, melimpah dengan syukur, melimpah dengan ucapan syukur, dan melimpah dengan sukacita. Ayat yang ke-18 di sini dikatakan, bagi orang-orang yang berpegang kepada perintah-perintahnya dan yang ingat melakukan titahnya. Bagi orang, bagian yang kedua, bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan ingat melakukan titah-titahnya. Itu bagian yang kedua. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang pertama tadi, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagian yang kedua, kepada orang-orang yang terus berpegang dan ingat untuk melakukan titah.